Halo teman-teman, kembali lagi di channel CBR Lovers ID. Seperti janji gua kemarin guys, gua akan coba bongkar ataupun pasang knalpot di CBR 250 ini guys. Nah, karena ini posisinya sudah terpasang gitu, gua akan coba tunjukin ke teman-teman caranya ngelepas maupun masang gitu ya. Nah, di sini juga ada knalpot aslinya guys. Ini knalpot aslinya dari CBR gitu. Gua akan coba pasang lagi gimana suaranya nanti dibandingkan dengan Akrapovic gitu ya. Nah, knalpot ini gua dapat dari bawaan motornya guys. Jadi pada saat gue beli dia kasih gue sekalian sama knalpot ini gitu. Nah, beruntung banget sih gue dapat motor ini. Jadi kita coba pasang gitu, bagaimana cara pasangnya. Nah, kita lihat ya guys. Oke guys, nah ini kalau untuk ngelepasnya kita akan buka baut di sini guys. Ini adalah baut 10. Dan juga di sini ada klem-kleman. Nah, klem-kleman ini dapat dari slip on ini guys. Jadi kalau Akrapovic ini kan silencer gitu ya, dan ini adalah apa ya, slip on istilahnya buat nyambungin dari header originalnya motor ini ke silencer guys. Nah, ini silencer dan ini slip onnya. Nah, bawaan slip onnya udah ada klemnya gini guys. Klemnya gini. Nah, kita akan buka. Di sini ada baut 10 dan ini juga ada baut L guys. Nanti kita akan lihat. Nah, ini gue udah punya lumayan lengkap guys, koleksi kunci-kuncinya. Sudah siap untuk kita praktek guys. Halo guys, tadi gue bilang itu baut 10 ya, ternyata baut 12. Salah guys. Jadi kita coba buka pakai baut nomor 12. Bukan baut nomor 12, ukuran 12 mm. Nah, ini harus ditahan supaya nggak muter guys. Oke, ini udah dikendorin. Jadi ini kalau belakangnya nggak ditahan dia muter guys, jadi nggak bisa dibuka, bakalan nyangkut gitu aja. Nah, terus kita akan buka klemnya. Klemnya ini pakai baut L atau baut hex gitu. Kita akan coba buka guys. Oke, untuk klemnya kita akan buka pakai baut ini guys, hex. Oke, kita sudah lepasin ini klem yang di sini sama baut yang di sini sudah dikendorin. Sekarang kita coba copot ya guys. Oke. Silencer Akrapovic sudah kita copot guys. Nah, ini jadi pada saat gue dapat barang ini gitu ya dari penjualnya. Nah, ini ada slip on, paketnya sudah sama klemnya guys, klemnya gitu. Jadi kalau hanya silencer aja pasti teman-teman harus cari klemnya nih supaya nanti pas di
Ini ya guys, ini sambungan sampai ke header depan gitu ya guys. Oke, kita akan coba cek sound untuk knalpot standar gitu, dan kita akan coba nanti lihat. Nah, ini knalpot standar ya guys, silencer standar. Jadi gua akan coba pasang biar teman-teman bisa lihat atau dengerin gitu ya bedanya di mana. Oke guys, kita pasang knalpotnya. Knalpotnya ini jauh lebih berat guys, jadi mungkin 2-3 kilo dia lebih berat yang bawaannya ini guys. Pelan-pelan masukinnya, diputar-putar gini aja, digoyangin, nanti juga kedorong guys. Oke, kemudian kita pasang bautnya guys. Sekarang kita kencengin lagi. Oke guys, jadi ini untuk baut yang satu di dalam ini yang buat nyambungin silencer ke headernya ini guys. Jadi ada agak nyelip dia memang di sini nih. Nah, ini baut 12 mm tapi dia agak nyelip gitu guys. Kita akan kencengin sekarang. Oke guys, nah ini ngencenginnya caranya. Kalau mau gampang dia pakai kunci ini guys, namanya kunci ratchet gitu, ratchet gitu ya, atau gimana ya sebutannya ya. Jadi ratchet ini memang didesain khusus, dia bisa muter sendiri gitu, ininya muter gitu, ngencengin. Kalau mau arah sebaliknya tinggal diputar aja gini. Oke, karena kita mau ngencengin jadi ke arah jarum jam guys. Kebetulan ini bautnya juga nggak terbalik. Kalau bautnya terbalik, ngencenginnya terbalik guys. Nah, ini udah mulai kenceng. Oke guys, knalpot sudah dipasang. Ini knalpot aslinya guys. Kita dengerin suaranya guys. Kita panasin mesinnya dulu, baru nanti kita sedikit gas supaya kedengeran aslinya suaranya. Oke guys, tadi gue ngetes sebentar motornya pakai knalpot standar lagi guys. Nah, ternyata emang kurang enak guys. Jadi mungkin karena sudah di remap ya, di setting gitu ya. Bedanya dengan knalpot racing atau yang kita sebut free flow gitu ya, flow-nya bebas gitu. Jadi udara lebih cepat keluar gitu. Nah, karena udara lebih cepat keluar, jadi sirkulasi ataupun sistem bahan bakar itu menjadi lebih kering karena flow-nya lebih cepat, lebih kebuka gitu ya. Nah, kalau flow-nya lebih sempit gitu ya, ini kayak seperti knalpot aslinya ini, dia campuran bahan bakarnya cukup gitu. Nah, kalau pakai racing dia harus di remap lagi. Nah, sebaliknya juga dari racing ke standar itu juga harus di setting gitu ya. Oke guys, tadi udah dengerin kan suara knalpot aslinya, dan sekarang kita coba balik ke knalpot Akra lagi dan kita akan dengerin suaranya guys. Oke guys, tadi kita udah dengerin
knalpot suara aslinya. Gimana guys, seneng aslinya atau seneng yang racing guys? Nah ini guys, jadi ini adalah klemnya dari Akrapovic slip-on tuh. Nah ini klemnya begini bentuknya guys, klemnya bagus banget, ini tebal gitu. Ini udah dapat dari sananya guys, bautnya gitu. Nah tapi ini pakai bautnya gua. Kemarin itu gua dikirimin sama orangnya nggak pakai bautnya gitu. Mungkin pakai baut aslinya ini motor ini gitu ya guys, bisa juga. Tapi gua nggak tahu bisa apa enggak. Tapi ini pakai baut gua sendiri, baut L atau hex ya. Ini seperti ini guys, gitu. Nah, nanti di bawah situ nanti seperti ini guys. Setelah nanti dimasukin ke header gitu, di sini masukin header. Nah, di sini baru nanti kita di sini header sambungannya terus dikencangin gitu guys. Oke guys, kita pasang dulu knalpot Akrapovic ini guys, slip on. Oke guys, ini caranya. Kita buka dulu baut yang ini guys. Pakai yang tadi ya guys, alatnya. Terus kita akan buka yang di sini guys. Kita buka sampai dia kendor guys, karena kalau nggak kendor dia agak susah ditariknya. Kita lepas baut belakangnya guys. Terus kemudian pegang knalpotnya dari bawah sambil digoyangin gini guys. Sambil digoyangin terus sambil ditarik. Oke, dan sekarang kita pasang knalpot Akrapovic ya guys. Oke guys, jadi udah terpasang bautnya di sini. Dan ini ada klemnya guys. Klemnya ini gua rubah posisinya agak ke atas sedikit supaya gampang untuk bukanya guys. Sekarang gua mau kencengin dulu. Oke guys, ini gua mau kencengin dulu pakai kunci ini guys. Kalau pakai kunci L biasa bisa, tapi lama banget karena sudutnya pendek banget ini guys. Ini aja geraknya cuman pendek banget. Nah ini udah mulai kencang. Oke, cukup. Sekarang kita kencangin yang baut belakang ini guys. Cukup. Kita akan coba tes soundnya guys. Nah itu dia suaranya tadi guys, gimana suaranya menurut teman-teman. Dan ini masih pakai DB killernya guys.
suaranya bisa lebih sangar lagi, jauh lebih sangar Akrapovic ini guys. Jadi ini tipenya atau masih dipasang ya guys, bukan tipenya sih, kayaknya hampir semua Akrapovic ada dB killernya. Ini cara nyopotinnya gampang juga kayaknya guys. Jadi tapi gue nggak ada rencana mau nyopotin. Di sini ada kayak, nah di sini kayak ada kayak karet bisa dicopot untuk ngebuka baut yang ada di dB killernya guys. Nah di sini ada bautnya kelihatan di dalam tuh bautnya. Nah bautnya itu bisa dicopot. Nah cara nyopotnya ini dilepas dulu yang di sini karet tadi. Oke guys, itu dia tadi video gue tentang bongkar dan pasang knalpot Akrapovic ini. Nextnya gue akan tunjukin beberapa part yang ada di motor ini guys, yang bisa nanti teman-teman dapat inspirasi gitu. Di antaranya ada stabilizer listrik gitu ya, volt stabilizer yang gue pasang di bawah sini guys, sini gitu. Nah next video gue akan bikin cara masangnya biar teman-teman bisa pasang sendiri, itu gampang banget guys. Oke guys, see you on my next video.